Ledakan. Setelah tabrakan yang memekakkan telinga, kurang dari separuh kota Weilan, yang telah tersapu oleh laut, hancur kembali. Guncangan bumi dan gulungan laut membuat Tang Yunxing dan Ye Luyao terlihat semakin pucat. Alasan mengapa yang pertama begitu alami karena kekacauan selanjutnya yang disebabkan oleh tubuh naga laut telah membunuh nyawa sebagian besar yang selamat, sedangkan yang terakhir adalah karena kematian naga laut dan kematian naga kesayangannya. Setelah kematian naga laut, bayangan naga secara bertahap muncul di laut dalam. Naga laut itu berwarna biru dan ditutupi sisik prismatik yang dicetak dengan pola misterius. Ada 5 cakar di bawah perutnya, tajam dan tajam, memancarkan cahaya dingin. Saat ini, darah merah tertinggal di cakarnya, dan ada banyak luka patah di tubuhnya. Kepalanya menggantung rendah, dan sepasang lonceng tembaga seperti mata naga memandang Ye Luyao di sebelah Tang Yunxing, lalu meraung, gelombang suara yang dibentuk oleh suara nyanyian naga mengangkat air laut dan menyebar ke segala arah. Meskipun Tang Yunxing bukan target naga laut, dia tetap tidak bisa menahan diri untuk memutih dan jantungnya berdetak lebih cepat. Sebaliknya, wajah Ye Luyao berangsur-angsur menjadi tenang, hanya menyisakan kebencian yang kuat di matanya. Satu orang dan satu naga saling memandang selama 2 menit sebelum retret aktif naga laut berakhir. Setelah naga laut menghilang ke laut dalam, Tang Yunxing menoleh dan menatap Ye Luyao. Matanya dingin, seperti melihat musuh besar hidup dan mati. Aku butuh penjelasan. Nada bicara Tang Yunxing sangat sederhana, tetapi naluri Ye Luyao untuk melihat bahaya memberitahunya bahwa dia sekarang berada dalam situasi yang sangat berbahaya, dan Tang Yunxing telah membunuhnya. Apa yang ingin kamu ketahui? Ye Luyao dengan cepat mengumpulkan kesedihan, kemarahan, dan ketakutannya, menoleh dan berkata kepada Tang Yunxing dengan nada acuh tak acuh. Semuanya, kata Tang Yunxing. Saya naga laut. Setelah mendengarnya, Tang Yunxing sama sekali tidak terkejut, tetapi mencibir, dan statusnya tidak rendah. Kaisar naga laut adalah ayahku, kata Ye Luyao. Wajah Tang Yunxing tanpa ekspresi, tapi ada badai di hatinya. Setelah apa yang terjadi sebelumnya, dia samar-samar tahu bahwa asal-usul Ye Luyao akan sangat mengejutkan, tetapi dia tidak pernah mengira bahwa dia adalah putri Kaisar Hailong. Anda harus tahu bahwa Kaisar Naga Laut adalah satu dari 11 orang, tingkat Dewa Bulan, di 7 lautan dan 6 wilayah, dan kekuatannya sangat dekat dengan Dewa Besar, tingkat ke-12 di Samudra Biru yang tak berujung. Putrinya dan biji matanya bahkan ada di depannya. Dunia ini sangat indah. Meskipun Tang Yunxing takut dengan identitas Ye Luyao, dia masih memiliki banyak masalah. Kamu memiliki 9 tingkat kekuatan. Tang Yunxing menatap Ye Luyao. Tidak. Ye Luyao menggelengkan kepalanya. Lalu bagaimana kamu bisa berubah menjadi manusia? Dan sejauh yang aku tahu, keluarga naga laut manapun, bahkan Kaisar Naga Laut, tidak bisa menginjakkan kaki di darat. Kata Tang Yunxing. Aku tidak bisa memberitahumu, kata Ye Luyao. Setelah mendengar pidatonya, Tang Yunxing memandangnya dengan dingin beberapa saat, lalu mengangkat tangan kanannya, melihat manik-manik biru laut di halaman sampul kode dan berkata, apakah karena itu? Sebelum suaranya turun, kamu Luyao mengencangkan seluruh tubuhnya, jelas sangat gugup, dan suasana menjadi sedikit bermartabat untuk sesaat. Ada apa ini? Kata Tang Yunxing. Apakah untuk itu atau untukmu naga laut itu memicu tsunami, tidak ragu-ragu menyerbu Terans, membanjiri kota Weilan, membunuh dan melukai jutaan orang, dan merusak perdamaian antara kedua belah pihak sejak zaman kuno? Aku tidak bisa mengatakannya. Setelah mendengar itu, Ye Luyao terdiam untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, dia masih menggelengkan kepalanya. Oh, kamu tidak bisa mengatakannya. Tang Yunxing mendengarkan kata-kata Ye Luyao, mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Karena naga laut yang menyebabkan tsunami telah kembali ke laut dalam, air laut yang membanjiri kota Weilan berangsur-angsur memudar, hanya menyisakan reruntuhan dan mayat yang berantakan di mana-mana. Bau amis dan busuk memenuhi udara. Setelah keheningan yang lama dan aneh, Ye Luyao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya dan menatap mata Tang Yunxing. Wajahnya berangsur-angsur dipenuhi dengan rasa bersalah dan intoleransi. Di mata naga lautmu, manusia mungkin hanya udang atau ikan kecil. Tang Yunxing menarik matanya, menundukkan kepalanya, dan berkata dengan suara yang agak serak, tapi di mataku, mereka semua adalah bangsaku. Mereka memiliki darah dan
daging. Mereka memiliki keluarga sendiri, kehidupan mereka sendiri, karir mereka sendiri dan mimpi. Setelah itu, Tang Yunxing berhenti selama beberapa detik, mengangkat kepalanya, menatap Ye Luyao dengan mata merah, dan berkata dengan tenang, "Jadi menurutmu aku akan menyerah?" Setelah mendengar kata-kata Tang Yunxing, kamu Luyao dikejutkan oleh nada dan ekspresinya yang gila, tetapi dia segera pulih dan bertanya, "Bahkan Putri Kaisar Naga Laut?" Tang Yunxing mendengar pidato itu dan tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya memandangnya diam-diam. Ye Luyao merasakan kemarahan tanpa akhir dan niat membunuh di dalam hatinya. Dia ragu-ragu untuk waktu yang lama dan akhirnya memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya, bukan karena dia takut dengan ancaman Tang Yunxing, tetapi karena dia juga merasa memiliki tanggung jawab besar atas kematian jutaan orang di kota Weilan. Ini Mutiara Naga Laut. Tang Yunxing masih tanpa ekspresi, tapi dia lebih terkejut daripada mengetahui bahwa Ye Luyao adalah putri Kaisar Hailong. Dia terdiam untuk waktu yang lama. Setelah sekian lama, dia menoleh dan lehernya sedikit kaku, dan mengalihkan pandangannya ke manik-manik naga laut yang bertatahkan halaman sampul kode di telapak tangan kanannya. Saat ini, pikirannya penuh dengan pengetahuan tentang manik-manik naga laut yang dipelajari di pengadilan suci kebenaran. Di akhir zaman es, meteor Warcraft terbang dari luar angkasa ke Falan Star dan menghantam satu-satunya benua saat itu, benua monster. Di bawah, ramalan Tianxing, leluhur domain suci, kekuatan iblis dan esensi bergabung dengan semua ras Falan Star untuk bersama-sama menyempurnakan 7 mutiara dewa, untuk menahan dampak meteor dan menghindari kehancuran dunia. Setelah itu, benua monster dan bintang Warcraft dipecah menjadi 6 benua, yang dikenal sebagai 6 wilayah dalam sejarah. Penghancuran ekologis dan turunan aneh mengubah 7 samudera, yang dikenal sebagai Laut 7 Warna dalam sejarah, dan 7 lautan dan 6 wilayah secara bersama-sama dikenal sebagai wilayah aneh Senlan. 7 mutiara dewa tersebar dan terbang ke 7 lautan dan 6 wilayah. Keberadaan mereka tidak diketahui. Sejauh ini, zaman es berakhir dan memasuki zaman kegelapan. Melihat kembali sejarah, orang dapat memahami bahwa ketujuh mutiara dewa memberikan kontribusi besar bagi kelangsungan hidup Falan Star, dan mutiara naga laut adalah salah satu dari 7 mutiara dewa. Menurut legenda, sebagian besar bahan utama manik-manik naga laut berasal dari laut dan dari keluarga naga laut. Pada saat yang sama, penyuling utama juga merupakan keluarga naga laut. Oleh karena itu, mutiara naga laut harus lebih bersahabat dengan keluarga naga laut. Namun apa yang terjadi sebelumnya membuat Ye Luyao dan Tang Yunxing curiga. Karena mutiara naga laut mengambil inisiatif untuk menyematkan kode Tang Yunxing, dan menginspirasi kemampuan aslinya. Kau tahu, dia manusia. Bisakah kita mengatakan bahwa afinitas antara manusia dan manik-manik naga laut lebih tinggi daripada naga laut? Bagaimana ini mungkin? Ye Luyao dan Tang Yunxing tidak mempercayainya, tetapi faktanya ada di depan mereka, jadi mereka tidak dapat mempercayainya. Setelah mengetahui asal sebenarnya dari mutiara naga laut, Tang Yunxing sejenak tidak tahu harus berkata apa kepada Ye Luyao. Dia membuka mulutnya beberapa kali dan berhenti bicara. Setelah beberapa saat, dia bertanya, "Jadi, apakah naga laut itu untukmu atau mutiara naga laut?" Dia tidak tahu bahwa mutiara naga laut ada padaku. Kata Ye Luyao. Implikasinya adalah untuknya. Apa yang terjadi dengan klan Hailong? Tang Yunxing bertanya. Pemberontakan yang direncanakan. Ye Luyao mengertakkan gigi. Seberapa buruk situasinya? Kata Tang Yunxing. Aku tidak tahu. Ye Luyao menggelengkan kepalanya dengan sedih dan berkata, tiba-tiba, setelah ayahku memberiku mutiara naga laut, dia segera meminta saudara keenamku untuk membawaku ke darat, tapi Tang Yunxing tahu bahwa naga laut mati itu adalah saudara laki-lakinya. Dewa bulan tingkat 11 yang kuat, salah satu yang terkuat di Samudra Biru yang tak berujung, terpaksa mengirim putrinya pergi, dan putranya dibunuh secara brutal. Dapat dibayangkan bahwa saat ini, interior keluarga Hailong telah membusuk, dan seluruh Samudra Biru yang tak berujung akan menjadi tempat pembunuhan. Apapun hasil perjuangan internal klan Hailong akan berdampak besar pada semua ras di 7 lautan dan 6 wilayah. Oleh karena itu, Tang Yunxing segera memiliki ide di benaknya bahwa dia harus memberi tahu tingkat tertinggi manusia sesegera mungkin. Namun, hal sebesar itu terjadi di kota Weilan.
Satu-satunya, utusan keberanian, yang kuat dari bintang urutan ke-10 tingkat Dewa Teran mungkin telah diketahui, tetapi bahkan utusan keberanian tidak dapat mengetahui semua informasi orang dalam untuk pertama kalinya. Misalnya, kematian putra ke-6 Kaisar Naga Laut, putri dari keluarga Naga Laut melarikan diri ke daratan resmi dengan Mutiara Naga Laut. Hanya dengan menguasai informasi yang cukup kita dapat menyimpulkan situasi Samudra Biru yang tak berujung, sejauh mana ia telah tergerus, dan bagaimana seharusnya orang-orang di wilayah hukum bertindak. Ketika Tang Yunxing memikirkannya, Ye Luyao terus mengamati ekspresinya. Akhirnya, dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Ayah saya pernah mengatakan kepada saya bahwa komitmen manusia tidak dapat dipercaya. Alasan mengapa mereka tidak mengkhianati adalah karena harganya terlalu tinggi dan godaannya tidak cukup." "Apa yang kamu bicarakan?" Tang Yunxing kembali ke akal sehatnya dengan beberapa keraguan, tetapi bahkan jika dia menyadarinya dengan jelas, dia berkata terus terang, "Saya tidak bermaksud menduduki Mutiara Naga Laut secara paksa. Jika Anda dapat mengambilnya, saya dapat mengembalikannya kepada Anda di kapanpun. Meskipun Mutiara Naga Laut sangat berharga, mereka bisa sangat berharga, tetapi orang-orang di yurisdiksi memiliki karakter yang mematuhi perintah dan menepati janji mereka." Melihat ekspresi Tang Yunxing tidak palsu, Ye Luyao sedikit malu. Pada saat yang sama, dia sangat tertekan, karena dia dan Tang Yunxing telah mencoba banyak cara, dan mereka tidak dapat mengambil Hai Longzu dari kodenya. Dia bahkan ingin mendapatkan kembali Hai Longzu dengan membunuh Tang Yunxing, tetapi dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menyakitinya, karena Tang Yunxing berada di bawah perlindungan Hai Longzu. Ye Luyao berpikir lama dan menemukan cara yang baik, jadi dia berkata, "Kalau begitu kamu kembali ke kota Kekaisaran Hailong bersamaku. Ayahku pasti punya cara." "Tidak." Tanpa pertimbangan apapun, Tang Yunxing dengan tegas menolak, "Jika Anda memiliki otak kecil, Anda harus tahu betapa berbahayanya Lautan Biru yang tak berujung sekarang. Bola naga laut memang milik Anda, tetapi hidup saya adalah milik saya. Jika Anda ingin kembali, saya tidak akan kembali. Tapi aku harus kembali." Mata Ye Luyao memerah. Ketika dia diusir, dia tidak tahu apa yang terjadi dalam keluarga, tetapi kematian kakaknya membuatnya mengerti banyak hal. Oleh karena itu, dia tidak boleh meninggalkan rakyatnya dan paling mencintai dirinya sendiri dan ayahnya serta kaisar. "Kalau begitu kembalilah dan aku tidak menghentikanmu." Tang Yunxing mengerutkan kening.